Pernah nggak sih kamu merasa sangat lelah, tapi tetap tersenyum di depan orang lain? Seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hati kamu sedang berantakan. Ini bukan hal yang aneh. Bahkan, banyak orang melakukan hal yang sama setiap hari, menyembunyikan luka dengan tawa, menutupi kesedihan dengan obrolan ringan, dan memakai topeng bahagia agar terlihat kuat. Tapi, kenapa kita melakukannya? Salah satu jawabannya adalah karena kita tumbuh dalam budaya yang memuja kebahagiaan. Kita diajarkan untuk selalu positif, kuat, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ungkapan seperti, "Jangan cengeng, masih banyak yang lebih susah dari kamu." Atau, "Kamu harus bersyukur dong." Seringkali membuat kita merasa bahwa mengungkapkan kesedihan adalah bentuk kegagalan. Akibatnya, kita belajar untuk menekan emosi, menyimpan luka, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di balik senyum yang terlihat ringan, kadang tersembunyi kecemasan yang tak pernah diungkapkan. Di balik tawa, ada luka yang belum sempat disembuhkan. Kita jadi ahli dalam menyembunyikan rasa sakit, bukan karena ingin membohongi dunia, tapi karena dunia seringkali tak memberi ruang untuk orang yang sedang rapuh. Ini yang disebut dengan masking. Saat seseorang secara sadar atau tidak sadar menyembunyikan emosi asli mereka agar terlihat normal atau diterima sosial. Bagi sebagian orang, menyembunyikan luka adalah bentuk perlindungan diri. Kita takut dihakimi, dianggap lemah, atau malah jadi beban bagi orang lain. Jadi, kita memilih untuk diam, menahan semuanya sendiri, dan berharap suatu hari luka itu sembuh dengan sendirinya. Tapi luka yang disembunyikan bukan berarti hilang. Ia tetap ada, diam-diam menggerogoti dari dalam. Dan semakin kita menutupinya, semakin berat beban yang harus kita pikul. Ironisnya, kita bisa terlihat paling ceria di keramaian, tapi merasa paling sepi saat sendirian. Kita hadir secara fisik, tapi kosong secara emosional. Banyak dari kita akhirnya terjebak dalam pola toxic positivity. Merasa harus selalu bahagia, padahal itu justru mengingkari realitas perasaan kita sendiri. Padahal, merasa sedih, marah, kecewa, atau lelah adalah hal yang manusiawi. Kita bukan robot. Dan justru dengan mengakui luka itu, kita membuka jalan untuk menyembuhkannya. Lantas, gimana caranya mulai jujur sama diri sendiri? Langkah pertama adalah mengizinkan diri untuk merasa, tanpa penilaian, tanpa tekanan untuk langsung move on. Kadang kita terlalu buru-buru menenangkan diri sampai lupa mengakui bahwa kita memang sedang terluka. Memberi ruang bagi emosi, sekecil apapun itu, adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Langkah berikutnya, cobalah berbagi. Nggak harus langsung ke banyak orang. Bisa dimulai dari satu orang yang kamu percaya. Kadang, hanya dengan didengarkan, luka yang selama ini terasa berat bisa sedikit terasa ringan. Dan kalau memang perlu, nggak ada salahnya mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor bukan tempat orang gila, tapi tempat orang yang berani merawat kesehatan mentalnya. Kita semua pernah terluka, dan nggak apa-apa untuk nggak selalu kuat. Nggak apa-apa juga kalau kadang kamu butuh istirahat dari peran-peran yang melelahkan. Hidup bukan panggung yang harus selalu terlihat sempurna. Kita manusia, bukan aktor yang terus memainkan peran bahagia. Jadi, kalau hari ini kamu merasa capek, tapi tetap senyum, ingat, kamu nggak sendirian. Tapi semoga suatu saat nanti, kamu bisa tersenyum bukan karena menutupi luka, tapi karena kamu benar-benar merasa damai.